kehebatannya. Cuma mega midi diri sama kada soga to jaji. Utamanya orang tua mega ni deni sangi kada soga na rojaji. Pak namo tanggal lahirna de to nisangi. Guru nami malengi termasuk saya Pak. Saya dikasih tanggal lahir itu sama guru di sekolah. Makanya saya dikasih tanggal 12 karena orang tua hanya mengingat bulannya dengan tahunnya. Dia tidak ingat tanggalnya. Makanya nambil 12 Desember. Napa yenang ka tanggal asanggal alai tanggal telu tanggal 5 5 tanggal 6 6 curiga itu. Itu guru nami kapa malengi itu. Jadi makanya tapi kecuali anak-anak belakangan sudah tahu. Makanya dia biasa puasakan hari kelahirannya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewasiatkan kepada istrinya. Dan itulah yang diamalkan ulama-ulama di Jawa banyak. Maka daya ko engka anak tamelo ki ko berhasili tak puasanya sojajangan. Indo na isuro ma puasanya sojajangan. Tapi ya ko piti anak tanama dupa-dupa nga sojajangan na jamo tak puasa manang. Stres ki matu. Iya. Jadi ko engka anak tak misalnya maka dawai anakku meka ko mancaji tau panritai. Tak puasanya sojajangan na. Milawi barakah. Kemudian yang kedua, takiringan suratul Fatihah setiap malam Jumat 11 kali. Insya Allah mak barakah tuh Pak disengan. Itu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ya tidak tahu matoe nasabak deta sekolah kiringan Fatihah anak yang ke pesantren. Kiringkan Fatihah 11 kali. Niatkan untuk berkahnya insya Allah. Saya dapat amalan ini dari beberapa ulama. Walaupun nanti ada yang susah. Fatihah matoi baca tapi merajing-rajing. Kega Fatihah dengan satu napas. Si dinapas. Ya kau Fatihah dengan satu napas itu juga sekaligus bisa jadi obat. Jadi itu musalsalah langsung bersanad sampai ke malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan kepada salah satu sahabatnya untuk membaca Fatihah satu napas dijadikan sebagai obat. Jadi yo pui di kota baca Fatihah madar kataluki manyawah. Jadi tadi anak-anakku yang menjelaskan hukum bacaan di dalam Al-Qur'an. Di dalam suratul Fatihah itu kan kalau kita mau ikuti hukum bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu harus disambung karena di situ kan huruf lam di ujungnya. Nah imam kan setiap membaca itu tidak nyambung pasti singgah. Karena kenapa? Ada kaidah lain bahwa setiap sampai satu ayat itu malaikat berdoa dan mengaminkan sehingga kita singgah memberi kesempatan malaikat mengaminkan. Maka kadang tanda bacaan itu tidak dipakai karena ada kaidah lain yang dipakai oleh ulama. Makanya menggabungkan tentang hukum bacaan dan ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam agama. Jadi jangan sampai kita terpatok ke ilmu hukum bacaan kemudian kita hilangkan hikmah dan tasawufnya. Itu Anda pelajari. Tapi saya bersyukur anak-anak kita di pondok pesantren Tasbih ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak-anakku ini ada generasi-generasi yang bisa memberikan mercusuar untuk pondok kita ini. Itu penting. Jadi jangan bosan mengajarkan ilmu. Kalau dicaci tidak masalah. Berdakwah itu kalau dicaci tidak masalah. Nabi Muhammad saja didampingi malaikat Jibril punya mukjizat tapi tetap dicaci. Apalagi kita ustaz, iya. Nabi saja yang punya mujizat dikawal malaikat Jibril masih dicaci. Apalagi kalau ustaz tetap akan dicaci. Karena kenapa? Cacian adalah tiket VIP untuk mengangkat derajat seseorang. Ini yang banyak ibu-ibu tidak paham. Kalau kita sudah merasa teraniaya, berarti itu tiket yang dikasih oleh Allah supaya kita bermunajah. Karena Nabi mengatakan orang yang teraniaya doanya mustajabah. Jadi sitongan nalengi fasilitas kuang Allah Ta'ala untuk diterima doa, tapi kita tidak gunakan.
Makanya kong kata caci maki ki, makanya ulama itu kalau dicaci santai aja, magai. Mestinya dia mengatakan terima kasih banyak ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu langit untukku supaya saya bisa berdoa. Nah, makanya pesantren itu pasti selalu diuji Pak. Tidak ada pondok pesantren tidak diuji. Dulu saya mau bangun pesantren cepat. Ketika selesai di pondok, saya berpikir untuk membangun pondok. Saya datangi 9 ulama sepuh dan termasuk Guru Ta, cuma satu wasiat beliau. Jangan dirikan pondok pesantren sebelum umurmu 40 tahun. Itu pesan beliau. Aja lalu mu patatto pesantren nak kau dia nadapi 40 tahun umurmu. Wedi kau mak bangun tapi aja mau buka santri, penerima santri. Ya kau mak pak guru kau dia nama rigagah. Tapi untuk membangun pondok, mendirikan pondok aja nare kau dia penadapi 40 aja lalu. Acio bawan nojolo. Kenapa? Beliau menyampaikan orang yang mendirikan pondok di bawah umur 40 itu tantangannya besar. Tantangannya besar. Saya tanyakan Guru Taki Muin memang lebih, Guru Taki Haji Fathuddin Sukara 40 lebih, Guru Ta Abdul Malik juga 40 lebih, Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale juga lebih 40. Jadi maka daka demeto gagal alam. Nabi Musa dikasih kitab wahyu itu nanti umurnya 40. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya juga di umur 40. Karena saya dulu sempat berspekulasi Pak Bu. Maka dah ya kongka kesempatan bagaimana? Atau ada orang yang cerdas sudah alumni Mesir atau apa? Agak nasa Guru tak kurang apa kecerdasannya Rasulullah. Tapi kenapa baru dikasih amanah menjadi Nabi dan Rasul di umur 40? Nah, itu wasiat beliau. Karena umur 40 itu adalah kelipatan dari 7 yang umur kematangan. Apa iya kok 40 itu nguruk natawe itu sudah ada isyarat kalbu. Dan di situ ada memang dalam kitab hikmah kita ada yang mengawal. Jadi makanya anak-anakku kita tidak menutup kemungkinan kita janjian. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ceramah. Tapi 5 tahun atau 7 tahun ke depan Anda yang harus berdiri di sini ceramah. Janji kalian itu harus. Saya itu selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada waktunya kita yang tampil seperti ini, kemudian ada waktunya kita harus duduk di bawah mendengarkan anak-anak kita memberi nasihat. Jadi banyak ulama kita itu mega tuh tahu pandri tadi nak katok baju mana. Ulama-ulama sapu itu tidak khutbah Jumat, justru datang ke masjid di saf awal, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah dengan tenang. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya memberi nasihat untuknya, supaya ilmu itu berbolak balik. Makanya anak-anakku yang belajar di pondok ini hafal Al-Quran dengan baik, niatkan lillahi ta'ala. Kalau Anda diangkat menjadi imam, maka berimamlah karena Allah, jangan berimam karena jamaah. Karena mega imam makokoy hanya berimam dengan jamaah. Ia romalada esadana napakanjaki bacana. Ia rode na malada sadana na balak meniko mak baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua makanjak lagona. Rakaat ketiga karena tidak didengarkan jamaah na baca lalu meni. Maka imam seperti ini kalau dalam tasawuf itu belum pantas jadi imam. Nah sebab magai bacana untuk rupa taumi tanya untuk puang Allah Ta'ala. Fatihah pertama itu untuk Allah, Fatihah kedua untuk Allah, Fatihah ketiga juga untuk Allah. Kenapa kau perindah yang didengar manusia? Berarti sholatmu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk manusia. Itu yang saya titip beratkan anak-anakku. Pak Mega imam, utamanya imam-imam kontrak, dia pernah paham ya. Angka lalu imam gangka mato dia na paham. Maka kanjak bacana ya ronang kalingai jamaah masam pajam mengeribi rakaat pertama makanjak bacana Fatihana, rakaat kedua na lagorang, sisana rakaat ketiga na baca lalu man. Magai denang kalingai jamaah. Sebenarnya apa hikmahnya sholat? Ada yang sir, ada yang jahar. Angka ilada sada engkai dodongi supaya Allah tetap menjaga sholat kita lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Ada yang tidak diperdengarkan supaya kita diuji oleh Allah. Apakah indahnya bacaanmu sama ketika didengar orang adakah di saat saya yang mendengarnya? Oh ini yang parah ini. Ini anak-anakku yang jadi imam, hati-hati.
Kami makoro napaki okuyaka na budayaka na stain. Wih, rokok nih. Aga na baca gimana? Padahal rakaat pertama maka kanjak bacana lago-lago, sisan na rakaat ketiga, oh nabala man. Nah ini yang jadi masalah. Makanya tapi dia gagal ke pesantren betul Quran tidak ada insya Allah. Makanya anak-anakku itu yang saya wasiatkan. Karena penghafal Al-Quran itu Anda mau tidak mau pasti arahnya diangkat menjadi imam. Kenapa? Karena memang Anda yang pantas. Memang Anda yang pantas. Cuma kalau imam itu ada kaidahnya. Saya belajar tasawuf imam itu 1 tahun 8 bulan. Makanya saya tidak mau jadi imam. Karena saya tidak tamat, tidak khatam di imam. Cuma kalau imam itu ya disuruh guru tak lewat samping, jangan lewat pintu makmum. Ya ko imana apa alena sapiri sure lalu ko pintuna, aja na lalu ko pintuna jamaah. Supaya dia tak ganggu bacaan. Kehusuannya juga tidak diganggu oleh makmumnya. Aja na jeto mabela malah dasar aja na imam sapiri oto lagi na denang kanenre ko pintuna penumpangnya. Ya narubawa tala dasar. Ya nang kasapiri oto pintu na penumpangnya no lupa pitu layolo na panadapi kaderana. Kalalo imana mo pintu na makunray no lato. Ima gimpe ya tuh. Ini penting saya wasiatkan. Itu wasiat guru kami. Dia bukan aturan dalam fikih, tapi itu kaidah untuk imam. Napa ni kau imam, pakai pelak korang aja lalu na tuli masulara poncok. Tuli lawar kope si pulung. Ini anak-anakku yang menghafal Al-Quran, jaga betul hafalan. Saya bawa anak saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Terus terang Pak, anak saya itu saya tidak kasih menghafal Al-Quran. Kalau orang tanya hafalan itu belum ada. Mungkin hanya dia hafal karena keseharian. Kenapa? Saya diberi nasihat oleh 4 ulama besar penghafal Al-Quran. Jangan kasih menghafal Al-Quran anakmu ketika masih kecil, ketika dia belum bisa menjaga adab dan kesuciannya. Kenapa? Sama ketika kau menempatkan Al-Quran di tempat kotor ketika dia belum bisa menjaga akhlaknya. Muliakanlah Al-Quran, nanti anak itu bisa bagus akhlaknya, baru kau ajarkan Al-Quran kepadanya supaya Al-Quran masuk ke dalam dirinya dengan sangat mulia. Itu yang perlu kita hati-hati. Walaupun sekarang banyak anak menghafal di usia muda, yang baru SD sudah hafal 15 juz, tapi kadang akhlak dan kesuciannya dia tidak jaga, sehingga Al-Quran itu tercabut berkahnya. Inilah yang banyak sekarang, anak-anak penghafal Al-Quran tapi berkah semakin jauh. Nah sabak magai, dia tidak mulia ketika dimasukkan, dan dia tinggal di tempat yang tidak mulia. Itu wasiat. Makanya hari ini banyak yang tidak sepakat dengan itu, tapi itu yang saya jalankan untuk anak saya. Baik orang tidak mau sepakat silahkan, tapi itu wasiat 4 guru kami, sehingga saya tidak kasih menghafal dulu. Saya mengatakan mudah-mudahan tamat SMP kalau panjang umur, baru saya kasih masuk khusus untuk menghafal ketika akhlaknya sudah dia bisa jaga, adab bicaranya sudah bagus, kemudian ta'zimnya sudah bagus. Makanya kalau melihat penghafal Al-Quran itu Madura. Kenapa penghafal Madura itu banyak dan hebat? Karena dia tidak menghafal kecuali sudah dites ta'zimnya kepada guru-gurunya. Anak Madura itu kalau menghafal Al-Quran, Pak yang penghafal Al-Quran, kau sementara mak golo inang ke guru na pajamana mak golo, tak langsung dia begini. Biarkan gurunya lewat. Dia naik motor di pasar, ketemu dengan gurunya, pasti dia singgah, matikan motornya, baru dia parkir, baru dia tunduk begini, tunggu gurunya lewat, baru dia kasih lewat motornya. Yo pui di anak-anak tak kumakaple, halo Pak Guru, halo Pak, oh dega. Sehingga apa? Inilah ta'zim hilang. Kenapa orang-orang Madura banyak orang yang mengagumi hafalannya dengan sangat kuat? Karena adab dan akhlak dia tempatkan Al-Quran pada tempat yang sesungguhnya. Jadi ini anak-anakku tugas Anda berat. Penghafal Al-Quran jangan lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran harus menjaga pandangannya. Jangan sampai dia kotor. Ketika engkau mengotori dirimu, maka engkau ikut mengotori Al-Quran yang ada dalam dirimu. Itu penting anak-anakku. Makanya menghafal Al-Quran itu tidak gampang. Makanya saya lebih aman-aman tidak hafal Quran Pak, hanya hafal bertahap, sedikit-sedikit saya hafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun tidak hatam tetap dikasih syafaat. Yang hatam Quran itu bahaya, karena kapan dia lupa tanggung jawabnya besar.
Makanya kalau ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu bapak-bapak akapelak korangi, namo si polo mi ayak tapelak seso, yang penting makapelak kimat teru, mapamule makoko akapelak kimat teru. Kalau hanya dua kata saja, ya kodena temak, berarti kita sudah menghafal Al-Quran. Kalau itu sudah menjadi syafaat. Apa makapelaki, ya nikotamai hafalata, diminta pertanggungjawabannya. Kalau kuyan lupaiwi itu berat sekali. Makanya pekerjaan penghafal itu tidak gampang. Saya ngaji tasawuf hafalan itu sehingga susah. Makanya saya bilang anak-anakku yang tidak ngaji tasawuf hafalan, cukup pakailah yang diajarkan guru-guru kita. Kemudian, ini yang paling pokok. Saya sampaikan, ini yang paling pokok. Dari semua yang ada, harus Anda mengambil sanad hafalan, utamanya suratul Fatihah. Ambil sanad. Sanadnya di mana? Yang tersambung dengan Nabi. Ambil sanad. Kalau penghafal Al-Quran itu ambil sanad. Bahkan kalau kita pakai kaidah tasawuf, tidak boleh menjadi imam kalau dia tidak punya sanad hafalan. Di Indonesia ini banyak yang punya. Ada anak muda, imam muda di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu imamnya masih sangat muda, bukan guru tepat Prof Nasaruddin Umar. Karena imam Istiqlal itu ada beberapa. Ada imam muda di situ dari Madinah mengambil sanad hafalan dengan 4 jalur sanad hafalan. Itu 8 bulan dia bisa mengambil sanad hafalan di Madinah. Untuk ambil sanad hafalan di Masjid Nabawi itu susah. Biasa orang sampai 8 tahun tidak bisa tembus. Tapi beliau itu mengambil sanad hafalan dan ada sertifikatnya hanya 8 bulan. Orang ambil sanad hafalan di Madinah itu 30 juz. Itu kalau ada salah satu tidak lolos. Satu saja sisa mita sakka bacana dia lolos. Atau dia sebut neraka dengan suara tinggi, sebut surga dengan suara rendah, siksaan dengan suara tinggi, kemudian adab dia kasih rendah, maka tidak lolos hafalannya. Karena dia memberi adab pada lafaz. Itu tidak gampang. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah tembus hafalannya 30 dan sudah lancar, cari orang yang punya sanad hafalan, datang ke situ mentalaki hafalan supaya kau terkoneksi sambung sampai Rasulullah, supaya kau jadi imam itu suaranya masuk ke dalam. Apa megati mangisaliwa misadana okumi 3 roh masuk, dia tidak dari dalam. Dari 20 imam yang kita temukan hanya mungkin 1-2 orang yang bisa. Tite gerek bacaan iman na Mekkah, bacaan iman na Madinah. Dia tidak terlalu melakukan, tapi dia muncul dari dalam. Sere bulu-bulu na tahu na reko na baca. Kenapa? Karena ruhnya terkoneksi dengan sanad dari Rasulullah. Itu penting. Ini yang sangat penting saya sampaikan. Kemudian sedikit wasiat saya kepada anak-anakku. Yang paling penting kalau akhlak Rasulullah kita mau ikuti, satu kuncinya. Hidup ini kalau kita sudah berakhlak, beradab, istilahnya agak jero basogi nama pakarya wa alih, itu yang dipakai. Mapakarya wa alih ki materu, jangan takabur. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, tetap tunduk dan tetap takzim. Jika kau mau mengambil berkah, ambil sama gurumu, ambil sama kedua orang tuamu. Di situ kuncinya. Orang yang sudah beristri, akhlakmu, takzimmu juga kepada istri supaya kau berkah. Makanya pondok pesantren itu Pak, kalau kiainya meninggal, kiainya lepas, itu ndak jatuh. Pesantren kalau kiainya, dalam hal ini suaminya, biar meninggal biar apa, itu pesantren tidak jatuh. Tapi ketika wanita yang ada di dalamnya itu meninggal atau lepas, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sebesar apapun pesantren, kalau ibunya istri pimpinan yang lepas, pasti jatuh. Nurul Azhar Talawi, guru Kiai Fathudin Sukara sudah wafat, tapi istrinya masuk ke situ, insya Allah tidak jatuh. Kenapa? Saya sudah pelajari pesantren di Jawa. Ada kurang lebih 40 pondok pesantren yang saya masuki. Ada 20 pesantren yang kiainya meninggal, istrinya masih ada, dan itu jalan, justru berkembang. Tapi ketika istri kiainya meninggal, itu drop. Karena doa wanita itu 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Keberkahan hidup itu ada sama istri sebenarnya Pak. Makanya pejabat-pejabat yang hadir di sini,
Bapak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang di tengah-tengah kita, ketika istri beliau mendoakan itu tembus. Seorang pemimpin yang hebat itu saya tidak melihat laki-lakinya, selalu melihat siapa yang ada di sampingnya. Pasti itu Pak. Bupati, gubernur, lihat. Presiden bahkan. Soeharto kan orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Ainun wafat. Tidak bisa. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil keputusan? Ketika Ibu Ani telah wafat. Itu habis dia. Sampai hari ini tidak bisa berbuat yang banyak. Kenapa? Karena figur yang mendoakan dan terbukanya pintu kesuksesan itu ada pada istri. Makanya megampap Pak, ya komeki berhasil mulia Kak Bani Baineta. Muliakan saja istri, jadikan dia sebagai ratu, pasti kau sukses. Rezekimu terbuka lebar. Tapi ya kau kata tulipan rasa-rasa ibene na tulip kere-kere ni masih satu gitu. Iya, apalagi kalau ada masalah, itu luar biasa. Makanya ibu-ibu dikasih kesempatan. Ini ya leka istimewa milau dong supaya suami berhasil. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau istrinya berdoa dan tidak berhasil, ditambah istri. Supaya banyak yang mendoakan. Gitu. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, Rasulullah itu anakku, kau harus mengirimkan salawat minimal 100 kali dalam 1 hari. Yang kedua, kirimkan juga salam minimal 100 kali dalam 1 hari. Bedakan salam, bedakan salawat. Kalau mengirimkan salawat itu untuk mengambil syafaat, kalau mengirimkan salam itu untuk mengkoneksikan diri dengan Rasulullah. Orang yang mau mimpi ketemu Rasulullah harus banyak mengirim salam, bukan salawat. Karena makadai nabita nigi beresalangika pasti ubali. Nasabah Allah memberikan keistimewaan, saya bisa mendengarkan semua salam dari umatku. Kegaya dari salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Sayyidi, assalamu alaika ya Aba Barruh, assalamu alaika ya Taha, assalamu alaika ya Sin. Itu yang disebut dengan salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko salawa wa Allah Ta'ala si malaikat anak kiri ngangi balasan. Nabi tak akan memberi syafaat, tapi ya ko salam Nabi akan menjawab langsung sehingga kita terkoneksi dengan Nabi. Makanya komeki mal nippi siruntu Nabi tak kiri ngangi beresalam. Sebelum tidur saya kasih amalannya. Sebelum tidur berwudu sempurna, ajenneki suku pada kotome mas sempajang. Kemudian sesudah berwudu baca doa sesudah wudu. Setelah itu illau dongi, ya Allah, saya sengaja menyempurnakan wuduku untuk mensucikan diriku hanya karena kepengen melihat wajah kekasihmu di dalam tidurku. Kemudian ambil pakaian yang bagus sebagaimana kita hendak menjemput tamu, utama aja di malam-malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian kita baring di tempat tidur, kemudian kita kirimkan salam berulang-ulang kepada Nabi, kemudian sambil meminta dia datang di dalam mimpi, maka dia akan datang. Pak Bupati tidak mungkin datang ke pondok kalau tidak diundang. Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak datang karena Bapak Ibu yang tidak mengundangnya. Begitu juga Rasulullah. Ketika engkau tidak bisa bermimpi ketemu Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena kau tidak pernah mengundangnya di saat engkau mau tidur. Itu wasiat guru kami. Makanya guru tak makadai ya kong katau patapulo ni taung umuruna nade penangkanan nit pisiruntu nabita na mo cicami tau rogila anda itu. Sungguh celaka orang yang umurnya sudah 40 tapi dia tidak pernah sekali melihat wajah Rasulullah di dalam mimpinya. Peko carana. Bagaimana caranya? Itu tadi, ajeneki pakai pakaian yang bagus, kirimkan salam kepada Nabi di saat baring, minta Rasulullah datang karena dia mendengar salam kita ketika kita kirimkan salam. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, tapi dalam 40 hari kau mengundangnya, dia akan datang.
Itu janji para ulama, para waliullah yang telah terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Ini penting saya wasiatkan. Namun ya mi Pak disangeng etale kan nak toni. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, sungguh mulia ketika Anda bisa melihat wajah Rasulullah di setiap malam Jumat. Kemudian kau minta berkahnya. Imamul Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kurang lebih 200 hadis di dalamnya. Dia tidak menulis satupun hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia sudah talaki langsung kepada Nabi. Berarti Imamul Ghazali 200 kali bermimpi ketemu Nabi baru jadi kitab Ihya Ulumuddin. Itu minimal. Makanya anak-anakku yang sekolah di pesantren, Anda mudah ketemu dengan Rasulullah ketika Anda memintanya setiap menjelang tidur. Ibu-ibu juga begitu. Jangan selalu main Facebook baru tidur. Tidak bakalan itu kalau main Facebook. Karena Facebook, Bu, tidak ada solusi. Sekecil dan sebesar apapun masalah, jangan masukkan ke Facebook. Ambil air wudhu kemudian sholat. Di dalam sholat kita meminta, karena itu komunikasi langsung kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada acara yang sebenarnya lebih dulu daripada acara ini. Cuma karena saya waktu itu saya memberitahu Pak Ustadz bahwa saya bisa dengan syarat tidak sampai sholat duhur. Karena kenapa? Saya ada acara lanjutan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Ini sudah 1 jam juga. Salah satu kebaikan dalam ceramah ketika ceramahnya pendek. Kalau panjang itu menyiksa Pak. Makanya saya sudah 1 jam pas, 1 jam ceramah. Terima kasih anak-anakku. Mohon saya minta izin didoakan. Karena anak-anak yang di pesantren itu doanya mustajabah. Doakan saya semoga tetap istiqamah. Kalau pikiran normal Pak, mungkin saya sudah drop. Tapi karena doa jamaah, doa para jamaah yang saya selalu minta, mungkin itulah yang menguatkan kami untuk terus berdakwah. Saya tadi mengatakan janji hari ini saya berdiri di sini, tapi 7-5 tahun ke depan Anda yang harus menggantikan kami di mimbar-mimbar. Ada waktunya kami tidak muncul lagi di depan seperti ini, tapi hanya tinggal untuk melakukan amalan-amalan khusus, hanya mendoakan secara rahasia. Itu wasiat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan nanti ke Pak Imam. Saya sudah minta sahibul wilayah yang berdoa.